Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilmi Zulfahmi dengan NIM 12021 Saya dari SI 4202. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS, yaitu membuat API di tugas besar. Nah, pada studi kasus yang saya dapatkan, di sini saya mendapat studi kasus yaitu barang masuk atau barang masuk ke gudang. Nah, di sini saya sudah membuat proses bisnisnya yang terdapat ada 3 aktor dan mempunyai data-data yang harus saling terhubung dalam proses bisnis barang masuk ke gudang. Nah, pertama saya sudah membuat koneksi database. Nah, di sini saya membuat 2 file, yaitu saya membuat file folder yaitu EAI dengan uh, dua file yang dapat di dalamnya ada PHP, yaitu ada dua. Yang pertama adalah API dan control. Nah, di sini control ini adalah memanggil database yang sudah saya buat terlebih dahulu. Setelah itu baru kita panggil kita memanggil tabel yang ada di database yang udah saya buat. Nah, kita balik ke halaman sebelumnya. Jadi di sini kita masuk ke Visual Code terlebih dahulu aja, lebih enak. Nah, di sini saya menggunakan pertama mendeskripsikan salah satu yang kita pengen pakai, bisa JavaScript atau segala macamnya. Di sini saya pakai PHP. Nah, PHP jangan lupa, aduh salah saya. Nah, di sini saya udah menutupnya. Nah, di sini server name-nya itu localhost, server root, passwordnya kita biarkan seperti ini. Kita masukkan di database-nya. Nah, database yang kita tuju itu apa? Nah, teman-teman bisa membuat database tersebut di XAMPP. Teman-teman install terlebih dahulu XAMPP, terus masuk ke dalam localhost. Dan masuk localhost. Nah, teman-teman bisa klik new. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan nama database tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat latihan IP dengan tabel produk. Nah, sini saya sudah membuat tabel produknya. Kita lanjut masuk lagi sini. Terus teman-teman bisa masukkan MySQL koneksi. Nah, ini jika tidak berhasil maka tidak akan connect. Nah, dia di sini udah mendeskripsikannya. Nah, teman-teman setelah membuat kontrolnya, lanjut ke API-nya. Nah, di sini saya tidak memanggil lagi yang database, tapi memanggil dalam halaman si kontrol PHP, yaitu web database yang tadi kita memanggil database. Baru kita artikan lagi ke dalam select from product. Nah, di sini saya membuat tabel product. Sesuaikan lagi teman-teman yang sudah teman-teman buat, yaitu apa? Di sini saya membuat tabel product. Oke. Setelah teman tabel product, koneksinya files. Nah, teman-teman di sini bisa mendeskripsikan dari data-data yang sudah teman-teman buat, yaitu di dalam produk tersebut di sininya. Nah, di sini saya sudah, kita lihat strukturnya, saya sudah menerapkan kategori ID vendor, nama produk, deskripsi, harga, dan quantity. Otomatis saya sudah membuat seperti ini dan untuk memanggilnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengkategorikan primary key, yaitu 1. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam insert, terus bisa kita contoh salah satu. Saya udah mau pilih salah satu produk yang saya pengen masukkan. Kita masukkan ID-nya. Ini tidak boleh sama ya teman-teman. Nanti kita masukkan misalnya 99 dengan ID vendornya 160, nama deskripsinya next. Nah, contoh, terus harganya kira-kira berapa sih? 20.000 misalnya, 23 20.000. Ada berapa sih? Ada 20 misalnya. Langsung teman-teman bisa go. Nah, otomatis sudah ke save. Nah, kita balik lagi ke strukturnya. Kita balik ke browse, datanya sudah masuk. Nah, ini datanya sudah masuk. Nah, setelah itu
untuk mengecek kembali apakah ini sudah benar atau belum, maka teman-teman di sini kita mendeskripsikan salah satunya dengan seperti ini. Localhost EAI, ini adalah foldernya. IP, ini tadi yang kita panggil si tabelnya tadi. Terus kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk nih, datanya ternyata udah berhasil masuk, udah koneksi. Nah, setelah datanya berhasil masuk, coba kita lihat lagi di Postman. Apakah di Postman bisa? Nah, di Postman ini kita untuk memanggilnya pakai kategori get. Kita send. Nah, di sini di Postman tersebut terdapat beberapa, ada XML, HTML, dan JSON. Kita lihat JSON ya. Apakah JSON sudah masuk? Nah, di sini data-data dari JSON sudah masuk, status oke. Oke. Setelah itu, dari hasil ini, kita pengen server atau database kita, localhost kita menjadi localhost yang bisa dihosting keluar. Nah, dengan cara yaitu teman-teman menginstal salah satu aplikasi. Ini saya mendapatkan salah satu aplikasi namanya Jirok. Teman-teman install terlebih dahulu Jiroknya, tinggal pencet download for Windows. Kalau teman-teman yang lain bisa yang lain kalau Windows. Nah, setelah mendownload, teman-teman mengkoneksikan, kita balik ke PPT-nya, mengkoneksikan terlebih dahulu. Untuk kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah itu kita mendapatkan connect your account atau auto token. Nah, auto token ini semuanya berbeda-beda teman-teman, berbeda-beda. Jadi teman-teman setelah login dengan melakukan login seperti biasa, email ataupun itu, kita akan mendapatkan authentic token. Nah, setelah itu akan seperti ini. Nah, teman-teman halaman seperti ini, terus teman-teman langsung Jirok HTTP. Nah, di sini saya authentication soft configuration berarti berhasil nih authentication. Setelah itu Jirok HTTP 80. Nah, sesuaikan dengan port yang ada di database teman-teman di lokal. Setelah itu baru teman-teman akan mendapatkan akses, yaitu account teman-teman yang free, terus statusnya online, versi berapa. Nah, di sini web intercept 127.001.40. Nah, ini kita bisa melakukan web service-nya tanpa di localhost lagi gitu. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke salah satunya. Kita masuk sini. Setelah teman-teman ini, ntar akan tampil seperti ini. Saya sudah melakukannya nih. Nah, di sini saya udah ada nih untuk mengetahuinya. Nah, di sini kita akan mengetahui status dan apa saja itu. Nah, di sini saya dapat URL-nya nih, Jirok-nya di header localhost 80. Nah, setelah itu untuk memastikan lagi apakah sudah benar atau belum, di sini salah satu contohnya saya udah masuk ke dalam halaman Jirok yang di webnya. Setelah itu saya masukkan folder saya terlebih dahulu, folder, habis itu baru web yang tadinya. Sini ya, sel EAI sesi api.php. Nah, di sini saya berhasil. Ini saya udah nggak di localhost lagi, udah masuk ke dalam web serversnya. Itu data saya udah muncul, yang tadi udah saya masukkan. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.